Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar. Liyuzhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan agamanya dengan agama yang lain. Walau karihal munafiqun, sekalipun orang-orang munafik sangat membencinya. Nashhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salawat kepada beliau, salam sejahtera pada baginda Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga, wa ashabihi, dan sahabat ajma'in, kepada kita semua. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan wanita, semua yang hadir tanpa terkecuali yang saya muliakan, serta tuan rumah yang berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini sudah pukul 15 menit. Jadi kita paling lama Pak, berapa itu? Nah, paling lama sampai lobet ini siaran langsung ya. Ini siaran. Paling asal lobet ini lobet mak juga. Bulan cepat-cepat lah. Nah ini yang mengaji ini 3 tempat yang mengaji hari ini. Saya tahu karena saya update di story-nya. Iya, saya update. Tapi saya tidak mau kalah ya. Jadi saya juga ceramah hari ini, Ustaz, 3 kali lah. Kalau kau 11, ya saya 12. Nggak dicanda-canda saja ya. Nah, karena kalau sendana, ya, kita berkeluarga. Ya, keluarga dekat sekali dari Nabi Adam alaihissalam. Dekat sekali ya. Karena itu keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya dan keluarga bukan tamu. Bukan tamu ya, tapi keluarga. Datang untuk saling memberikan semangat hidup, harapan hidup, untuk kemudian menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat ujian itu datang, siapa di antara kita yang masih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hamba Allah ketika diuji keluarga, ada juga itu semakin diuji semakin dekat dengan Allah, semakin diuji dekat dengan Allah. Ada juga itu manipis dari pati talingan, mambela mo, ako garbi mo, kira-kira begitu. Manipis malah masigi, itu pun hari Jumat, tiba-tiba misalnya kecelakaan apa, kayak tak pernah masigi, nalapor auto, itu Pak, tak mau gini. Kenapa begitu? Karena ya itulah hidupnya. Karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, tujuan ujian itu datang ini seperti ungkapan lama mengatakan, palu menghancurkan kaca, tapi palu membentuk baja. Yaitu palu-palu kini rampak kita mau jendela, daun jendela yang ada kacanya, masih pisar nih nanti sambung. Ya. Sadi, PT kaca spionnya orang pakai palu, retak. Mobilnya orang pecah 1000. Tetapi coba palu menghantam baja, itu pandai besi, panggarga bangku, Ibu, dibakar besinya, dihantam, dibakar, dihantam, apa jadinya? Jadi parang, jadi keris, jadi pedang, bahkan dijadikan sebagai bahan antik ma'asyiral muslimin. Begitu loh. Dianggap sebagai sakit, tetapi ternyata di dalamnya ada makna. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghendaki kebaikan dalam hidup kita. Allah mau mengangkat derajat kita, maqamam mahmuda, menjadi manusia yang beriman, kualitasnya baik dunia dan akhirat.
Itulah masyarakat muslimin, Allah memberikan waktu bagi kita sama semua. 24 jam siang dan malam keluar. Sama-sama. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi jatahnya. Sama semua. 24 jam. Cuma yang 24 jam itu yang kita rasakan berbeda. Pertama karena tempat yang kita mungkin kemarin kita di tempat lain, malam ini di sini. Yang kedua adalah perasaan hati kita. Hati kita yang berbeda. Ya, karena qalbun, hati manusia itu dibolak-balik oleh Allah. Qalbun maknanya dibolak-balik. Maka itu manusia keluarga satu-satu metawa satu-satu tumangi. Mangka-mangka keke bicawa mangka-mangka keluar tanduknya marah. Itulah manusia. Lindung nutereke, sanang penawanan di Turki. Sulit dia itu jomoy, statusnya, itu yang ketawa yang mana itu historinya tuh. 1 jam kemudian yang marah yang itu keluar tanduk sedih. Iya, saya tangan mau window. Mangka-mangka metawa taruh, mangka-mangka menyanyi taruh. Mangka-mangka mano kau taruh. Mano, yo. Awal mau pira-pira storynya, pira-pira rokoknya. Yang sampai mano kok. Kemba di komentari. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita tenangkan perasaan. Membaca Quran yang dibacakan dan tenang perasaan. Melok di suara nak pikir. Tenang perasaan. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Anzal sakinata fi qulubil mu'min. Salah satu obat bagi hati yang selalu kasat kusut, hati yang selalu gelisah adalah coba baca Quran. Jadikan dia obat, penawar hati kita. Karena memang dia obat. Baca Quran. Yang ada bahkan bukan cuma obat hati, obat fisik sekalipun masyarakat muslimin. Orang tua kita dulu, padi-padi tambuk, kambang-kambang pilihina, bundangan, dia baca Quran. Paling tidak qul huwallahu ahad. Kemudian dia sapu-sapu, dia pijit-pijit. Karena dia yakini masyarakat muslimin bahwa dia bukan hanya sekedar wahyu, tetapi dia juga masuk ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Bukan hanya pengobatan secara fardu, tetapi semua hadirin yang dimuliakan. Itulah hebatnya Quran yang kita miliki sebagai kitab suci. Kita kembali kalau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 24 jam ini sama jatah bagi kita setiap manusia. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, waktu yang 24 jam itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kan Allah bersumpah dalam Quran, coba kita buka. Semua hafal, wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Demi masa, manusia dalam kerugian kecuali 4 orang saja. Mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang melakukan kebaikan, mereka yang selalu menasihat dalam kesabaran. Itu saja 4 orang yang tidak rugi sepanjang perjalanan waktu ini keluarga. Ini juga mengajarkan kepada kita, Allah itu keluarga. Dalam Quran bersumpah atas nama makhluk ciptaannya. Allah sebagai Tuhan bebas menggunakan nama makhluknya untuk bersumpah, karena memang dia Tuhan. Beda dengan kita, haram orang Islam bersumpah menggunakan nama yang lain kecuali nama Allah. Haram itu ya. Maka kalau kita orang Islam mau bersumpah, kita katakan wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Itu yang kita pakai. Kayaknya kalau ada orang Islam dilantik, baik apapun itu, kalau dilantik coba lihat, saksikan. Pasti dia bilang demi Allah atau demi Tuhan. Kenapa? Karena memang haram kita orang Islam bersumpah selain nama Allah. Ya, kami Peranggongi Jogja Jembatan Miring, kan anak kami anak kampung rokokkan sana. Dialah kebiasaan bang orang untuk bersumpah atas nama lain. Nah, kau tenang sholat kok. Rampok sampai mago lo jual lapang, kurang aku tak aku tiro kok. Bukan dia nak turun video, kau tok kapong tak kau kusin sembangan aku lah. Apa itu kan? Taruh kan dia meja. Biasa lah. Iya, asal seumur seki.
Taruh itu pecahan lo tak enak tadi ya tadi pecahan lo rock. Tuh ya, Roblox pak. Roblox. Ini tadi pecahan lo dong. Asalnya sudah deker ya atau tak ada sih mati. Kita sembang laki lah. Apa gitu? Kurang-kurang yakin dia, ditambah-tambah pak. Nakali tidak kurang. Apa gitu? Ditambah pak. Mati mama aku suruh bapak aku. Ayo. Kan ditambah begitu cara kita bersumpah dulu. Iya dulu. Akhirnya apa keluarga? Kembali, saya masuk pesantren begitu juga saya bawa ditegur sama guru saya. Tidak boleh begitu nak. Tidak boleh. Lagi pula haram kita bersumpah atas nama selain Allah. Lagi pula hal-hal yang sepele. Ngapain kita bersumpah dengan hal-hal yang sepele? Nah ini hanya untuk meyakinkan orang hal-hal yang sepele. Wallahi demi Allah ada keajaran itu. Kapan digunakan itu bersumpah? Ketika kita diambil kesaksian ma'asyiral muslim. Kalau tidak usah. Kita terlalu berdebat panjang lebar di hal itu. Nah, karena itu keluarga, mari kita kembali. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena penting bagi kita jangan membiarkan waktu berjalan begitu saja. Yang ada adalah kerugian yang besar. Nah, karena itu keluarga ma'asyiral muslimin, 24 jam itu ketika guru kami nak tanyakan guru kita ada berapa hari semua nak waktu nama sekolah kami guru di pesantren ada tuh bahagia kita tadi itu nak aku mau tak aku dulu tuh nama sekolah bangku paling belakang Pak Haji coba kok suruh pada tidur ini kan aman kalau di belakang tuh. Aku tanya guruku, siapa yang tahu berapa jumlah hari Pak? Nggak ngasalnya bang nanti main suraku. Aku kan kata ya, tanpa turun-turun bukan nak. Nako rata guru kan? Apa tuh dia kejobokan, nggak turun-turun apa tuh? Di kota ngasang ada berapa jumlah hari? Nako 7 ngasang ranking 1, ranking 2 sampai ranking 10, 7 ngasang jawabannya. Nawan di kota ngasang aku kejoboko sudah bi, tidak tuh diko. Buka pira jawabannya itu orangin apa Ustaz? Nako 7, buka 7 dulu pendek. Ambil saja apa nak macam jual kan? Apa nak guruku? Salah ngasang. Mana penawaku? Ada salah kau macam salah pada tu baga. Tak begitu. Tak akan turun-turun ki. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Pak SMA, kuliah, masih kuliah juga masih di bangku belakang. Coba pokok. S2 lagi juga kok. Selesai semua itu tugas-tugas pelajar karena tidak lanjut lagi alhamdulillah. Ya jangan juta rumah lo. Ya itu salat atau cicak baga mi tahu. Nah kata satu lagu kalau baca juta rumah lo kena cara kendala. Iko beranggung itu taruh Allah ya. Sekarang kan bergantian. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putar kehidupan manusia. Pirang-pirang juta rumah lo sekarang kan diputar. Tanya iko taruh. Ya to roda sesele-sele to roda. Nih. Sele-sele. Ma'asyiral muslimin. Karena itu tidak usah kita bangga kalau sudah di atas. Nah, waktu terus berjalan siapa tahu kita tidak tahu bulan kapan, tahun kapan kita tergelincir dan dibawa. Maka kalau di atas ya kita gunakan sebaik-baiknya bagaimana melakukan yang terbaik dalam hal bentuk amal saleh. Kalau di bawah, maka wasbir ala ma asabat, kita bersabar. Dulu kita pernah di atas, sekarang di bawah ya bersabar. Gantian kaki melangkah. Nasabah ke kanan taruh melangkah kan robot. Ke kanan taruh melangkah robot, maka cincin tuh. Ma'asyiral muslimin keluarga yang dimuliakan Allah. Maka dari itu maka jawaban guru kami tidak ada jawaban yang benar. Yang kalian maksud 7 hari apa? Semua kami menjawab Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Kata guru kami bukan, itu cuma nama-nama hari. Nama-nama hari itu Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Itu cuma nama-nama hari. Lalu berapa hari? Guru kami cuma berkata 3. Dan ini sama persis yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama. Hasan Al-Basri berkata cuma ada 3 hari. Dan itulah yang berulang. Yang mana itu kita sudah semua tahu.
Pertama adalah hari yang lalu, kemarin, hari ini atau sekarang, dan akan datang. Ini cuma 3 keluarga yang dimuliakan Allah. 3 inilah yang berulang-ulang dalam hidup kita. Kita lihat satu-satu. Hari kemarin itu kan masa lalu. Tidak mungkin lagi tidak mungkin kita kembali ke masa kemarin. Tidak mungkin kita cuma hanya bercerita kepada anak-anak kita. Isang mai, pirang bongi, maka ada kata pirang bongi zaman dulu. Kita menceritakan kepada anak kita sejarah. Dan tahukah kita keluarga, kitab suci kita orang Islam, Quran, Al-Quran itu menceritakan masa lalu. Apa tujuan Allah menceritakan masa lalu sejarah dalam Quran? Agar kita umat yang datang kemudian mengambil iktibar pelajaran di dalamnya. Kita baca kisahnya Fir'aun, susi politik itu pada kita. Kita tidak mau seperti itu. Kita baca kisahnya Abu Lahab, benci kepada Nabi. Tidak boleh kita begitu, karena begini akhirnya. Kita baca orang-orang soleh dalam Quran, dalam sejarah. Kita ikuti supaya kita derajat kita sama dengan mereka. Kan siang malam kita baca, ihdinas siratal, tunjuki jalan yang lurus. Kemudian bertanya, mana jalan yang lurus itu? Mana jalan yang lurus dimaksud? Apakah jalan memek? Tanya. Apakah jalan jembatan miring? Tanya. Bukan itu yang dimaksud jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah dilalui minan nabiyyin, wasiddiqin, wassalihin, wasyuhada, wassalihin, wa hasunat ulaika rafiqa. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang saleh, jalannya orang-orang yang berjihad, dan orang-orang yang mengikuti dengan mereka. Itulah Pak jalan yang lurus. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Itulah tujuan Allah bercerita dalam Quran secara diungkap agar kita mengambil pelajaran dari semua apa yang Allah ceritakan dalam Quran. Sekarang itu masalah. Banyak orang yang menganggap biasa, anu lenduk mo. Iya, hanya biasa itu Pak, biasa tanya apa, melupakan. Saya bilang, kalau ada masalah-masalah saya bilang, saya maafkan iya, dilupa tidak. Begitu. Karena ada otak saya yang memikirkan itu. Saya maafkan kalau salahnya, tetapi saya maafkan tidak. Makanya kalau saya lihat lagi, ya kerombong itu. Tetapi dimaafkan iya. Hak untuk melupa tidak kan? Namanya perbuatan orang kepada kita pasti selalu diingat, Pak. Karena ada memori kita, tetapi dimaafkan iya. Memutuskan silaturahmi jangan. Nah itu. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada masa lalu yang kemudian bisa berefek dalam kehidupan kita masa kini. Contoh kecil saya kasih, ini saya cerita saja keluarga, bukan di orang lain, keluarga aku di saya. Ini yang menjadi ria-ria kecil biasa di rumah tangga itu ulang tahun nih. Ini biasa ulang tahun dia nih. Iya. Yang penting jangan dipaksa. Itu ulang tahun. Itu ulang tahun. Sebenarnya peristiwanya sudah terjadi. Tetapi karena bulannya dan tanggalnya selalu berulang setiap tahun, ini menjadi ria-ria kecil bagi saya dulu. Ini itu setiap Agustus kan ulang tahun. Akhir Agustus. Nah saya terus terangkan, saya bukan orang romantis Ibu. Saya romantis satu. Ya bukan. Iya. Ya kumaha. Kayak dulu kalau saya suka sama perempuan, kupureko. Anak aku tak kupureko, kupajanya aku. Tahu malah ming wek. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mah. Dan saya tidak terbiasa ulang tahun karena memang dari kampung kita tidak terbiasa ulang tahun. Nanti di kota baru ku tahu saya, dia orang Belanda itu orang kutanya kok dia saya ulang tahun. Ya betul Pak, saya tidak tahu pernah di SD 6 tahun saya di Jembatan Miring Pak. Tak aku tandai apa saya ulang tahun. Bahkan lagu-lagunya Happy Birthday to you. Itu nanti saya tahu nanti di Balantai.
Oh, hindi pa desa. Iya, memang tidak memang orang kampung. Orang tak apa Facebook waktu itu. Tak apa Facebook waktu itu. Handphone saja baru sekitar tahun 2000-an handphone. SMS itu. Apalagi Facebook. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Saya kan tidak peka yang masalah begitu. Ulang tahun oke lah, enggak ada. Sudah nama ceramah no kabiniku, bukola kabiniku, pada kabomo. No ko jupat toko la ko bang mo. Biasa begitu. Tidak seperti biasanya no main ko. Paling narang pada sebagainya. Kenapa ini na dingin-dingin nih? Lewat 31 Agustus selesai, masuk lagi. Tahun berikut begitu juga. Selalu ada riak-riak kecil. Apa yang terjadi? Oh, mesa waktu ada di WA, istri saya story-nya apa? KTP, tapi itu nicknya di blur. Dikasih warna tidak kentara nicknya.